Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa di tempat ini, di majlis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua, dan kita berharap bahwa percobaan ini menjadi salah satu ajang bagi kita untuk menambah keilmuan kita terkait dengan agama kita. Walaupun di sini nanti tentunya apa yang menjadi pembahasan kita ada sangkut pautnya dengan urusan duniawi, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam tidak hanya mengurusi ataupun mengatur urusan-urusan ibadah-ibadah mahdhah, tetapi juga ternyata dengan kesempurnaannya Islam mengatur pula urusan dunia kita. Ya, bahkan di antara urusan dunia kita tersebut, apabila kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, itu akan bisa menjerumuskan kita ya kepada adab, ya, menjerumuskan kita kepada api neraka waliyadzubillah, ya, atau menjauhkan kita daripada ya kebaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya seorang muslim, baik itu laki-laki maupun wanita, ya, untuk memperhatikan ya apa saja di situ yang menyangkut kemaslahatan dirinya, baik itu urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ya, karena dengan cara itulah seseorang ya akan bisa meraih kebahagiaannya di dua negeri ini, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat kelak. Baik ikhwani wa akhwati fillah, ya, sebenarnya untuk terkait dengan kajian fikih muamalah ini bagi saya adalah merupakan pertemuan yang ketiga, ya, karena qadarullah ya kita sempat vakum cukup lama sehubungan dengan pandemi, ya, atau hal-hal yang lainnya, dan yang menjadi rujukan kita di dalam pembahasan fikih muamalah ini adalah dari kitab Bulughul Maram, ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana pada dua pertemuan yang awal ya kita sudah bawakan terkait dengan pendahuluan, dan kemudian kita juga sudah memasuki pembahasan hadis yang pertama ya dalam Kitabul Buyu. Dalam hal ini adalah bab mengenai syarat-syarat ya jual beli dan apa saja yang dilarang daripada jual beli tersebut. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa ternyata jual beli ini juga ada syarat-syarat sahnya, ya, sehingga di situ bahwa jual beli itu akan dianggap sah ya manakala syarat-syaratnya terpenuhi.
Dan syarat-syarat tersebut ada yang terkait dengan ya dua pihak yang melakukan transaksi, dan ada yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Ya, objek yang diperjualbelikan itu ya kalau dari sisi penjual itu adalah barang yang dia jual, dan dari sisi pembeli adalah harga ya kompensasi untuk mendapatkan barang dari si penjual tersebut. Nah, jadi itu ya barangkali ya mudah-mudahan sih tidak lupa ya terkait dengan syarat-syarat tersebut ya, karena kita sudah bahkan mengulangnya 2 kali dalam 2 pertemuan. Dan adapun untuk hadis yang pertama yang sudah kita bawakan ya pada kesempatan lalu, itu berkaitan atau berbicara mengenai mata pencaharian yang terbaik ataupun istilahnya di situ pekerjaan ya yang dengannya seseorang bisa menghidupi dirinya ya dalam dunia ini. Yang terbaik di situ adalah ya hasil usaha tangannya sendiri ya. Nah, di antaranya di sana ada tijarah ya, salah satu yang merupakan mata pencaharian yang terbaik yang diusahakan oleh seseorang ya. Tijarah itu artinya perniagaan ya, itu salah satu di situ ya bentuk mata pencaharian yang terbaik. Cuman memang di sana bahwa Nabi SAW ya dalam hadis yang sudah dibawakan di hadis yang pertama itu menyebut tentang bahwa sifat daripada jual beli yang ataupun perniagaan yang dikatakan sebagai salah satu mata pencaharian terbaik itu adalah bai' mabrur, yaitu jual beli yang baik. Maksudnya di situ yang memenuhi ketentuan syariat. Ya, kan kita tahu di situ ada haji mabrur ya. Haji mabrur itu adalah haji yang di situ menuruti semua ya ketentuan-ketentuan syariat, dari mulai di situ syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Ya kan? Maka begitu pula dengan bai' mabrur, ya, jual beli yang baik di situ adalah yang mengikuti ya ketentuan syariat. Nah, di antaranya apa yang sudah kita singgung, kita harus memperhatikan syarat-syarat di dalam jual beli tersebut. Ya. Mungkin ada yang bisa mengingat di situ apa saja syarat-syarat daripada jual beli tersebut. Karena sana ada yang berkaitan dengan dua pihak yang melakukan transaksi, dan ada di situ yang berkaitan dengan objek. Di antara yang paling penting di sana dalam hal ini yang berkaitan dengan dua belah pihak yang melakukan transaksi ya jual beli adalah apa? Harus ada saling ridho di antara keduanya. Tidak boleh di sana ada unsur paksaan ya pada keduanya atau pada salah satu dari keduanya. Ya, terhadap keduanya ataupun terhadap salah satu dari keduanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi harus di situ ada saling ridho ya di antara kedua belah pihak. Ya, kemudian apa lagi di situ? Bahwa ini berkaitan dengan ini dulu pelaku transaksinya. Ya, jadi apa syaratnya adalah bahwa si pelaku transaksi jual beli tersebut adalah orang yang sudah mukallaf, yang cakap ya, bahasa yang cakap di situ artinya dia seorang mukallaf dan dia sudah bisa mengatur ya ataupun istilahnya dapat mengelola keuangannya. Ya, di situ bahasanya mukallaf dan rasyid. Ya, jadi kalau mukallaf kita sudah tahu semua, artinya dia sudah balik ya, balik berakal kan gitu ya. Kan balik dan berakal, tapi ada di situ harus ada juga rasyid. Ya, jadi orang ini rasyid. Rasyid itu lawan daripada safih, dan safih itu ya bahasa ininya masih bodoh ya, bodoh dalam artinya di situ dia uang aja nggak ngerti, misalnya ini uang 100.000 atau uang 10.000, tidak bisa membedakan antara keduanya. Kemudian dia tidak bisa di situ mengatur ya apa istilahnya keuangannya atau mengelola keuangannya, sehingga di situ dia
ya membelanjakan, ya istilahnya bisa menghambur-hamburkan harta yang dia miliki, itu kan, ya itu menunjukkan bahwa dia belum rasyid, ya karena apalagi kalau anak kecil dalam ini yang dimaksud, ya istilahnya yang belum mengerti tentang bagaimana di situ mengelola ya keuangan yang dimilikinya, ya itu bisa saja dia akan ditipu oleh orang, ya gitu kan. Karena di situ dia masih kecil, ya. Tapi kalau orang yang sudah balik, ya umumnya kan gitu bahwa ya paling tidak dia sudah ngerti, dan kemudian ditambah dia walaupun sudah balik juga dia rasyid, sudah tahu bagaimana di situ cara ya melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ya, jadi dia mengerti di situ, ya. Kapan dia keluarkan uang, ya, kapan dia tidak mengeluarkan uang, ya, atau mengeluarkan hartanya. Ya, atau kapan dia membelanjakan dan kapan dia tidak membelanjakan. Ya, karena ini masalahnya kita tahu bahwa hal itu berkaitan dengan masalah salah satu di antara perkara-perkara darurat yang harus dijaga dalam Islam adalah harta. Ya, sehingga harta ini harus betul-betul diperhatikan penjagaannya bagaimana, ya, karena dia adalah merupakan penopang yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya ya sebagai penopang ya bagi kehidupan manusia. Ya, oleh karena itu di situ jangan sampai dia itu terhambur-hamburkan atau tersia-siakan. Ya. Itu bagaimana Islam ya punya perhatian dalam kaitan dengan ya harta yang ada pada manusia ataupun harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada manusia, sehingga manusia di situ tidak ya semena-mena di situ membelanjakannya. Baik. Kemudian ada pun yang berkaitan dengan masalah syarat-syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan, ya gitu kan, baik itu barang ataupun harganya, ya maka itu pertama syaratnya salah satunya adalah bahwa baik itu barang atau harganya adalah sesuatu hal yang mubah al-intifa' bihi, jadi sesuatu yang boleh dimanfaatkan, mubah ya secara syariat ya pemanfaatannya. Ya, adapun sesuatu yang haram ya pemanfaatannya, maka di situ diharamkan ya untuk dijual belikan. Jadi kalau seperti misalnya ya nanti kita akan dapati pada hadis yang akan kita bahas sebenarnya ya, seperti misalnya khamr kan gitu ya, itu tidak boleh ya, haram ya untuk dimanfaatkan ya, maka di situ dia tidak boleh diperjualbelikan, ya kan? Jadi apa yang di situ haram pemanfaatannya, maka di situ tidak boleh diperjualbelikan, ya. Jadi ini contohnya ya, istilahnya di situ bahwa berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan itu harus mubah ya pemanfaatannya. Apakah di situ khamr tersebut dijadikan sebagai barang ya yang sebagai objek yang dijual, ataukah dia yang sebagai di situ harga? Karena kan bisa saja begini, ada orang mau menjual kambing dibayar dengan khamr, gitu kan? Misalnya ada orang mau jual kambing tapi bayarnya pakai khamr misalnya, ya satu otak ya, gitu. Itu juga tidak boleh. Jadi begitu dia sebagai barang yang dijual, ataukah di situ sebagai kompensasi harga ya, istilahnya sebagai harga yang sebagai kompensasi daripada barang yang akan dibeli. Ya, jadi itu ya dua-duanya tidak boleh selama memang dilarang ya pemanfaatannya ya, oleh agama ya, oleh syariat, maka di situ berarti diharamkan untuk dijual belikan. Ya. Kemudian di sana ya ada hal-hal lain yang sudah kita sebutkan ya daripada syarat-syarat tersebut, namun karena kita waktunya terbatas, silakan nanti antum bisa kembali lagi kepada rekaman ya, barangkali ada rekamannya penjelasan tentang masalah itu di kesempatan yang lalu. Karena kita akan bacakan pada kesempatan kali ini hadis yang berikutnya di dalam bab yang sama ya, yaitu tentang bab tentang di situ syarat-syarat jual beli dan apa-apa saja yang dilarang dalam ya jual beli tersebut. Kita akan bacakan hadisnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi
wa huwa bi Makkah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitati fa innaha tutla biha as-sufunu wa tudhanu biha al-juludu wa tastasbihu biha an-nas wa yastasbihu biha an-nasu. Faqala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalika qatalallahu al-yahuda inna Allah ta'ala lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Muttafaqun alaihi. Yang artinya kurang lebih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, karena beliau dan ayahnya, ya, ayahnya bernama Abdullah bin Haram, ya, beliau dua-duanya adalah sahabi, ya. Dikatakan di sini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu, bersabda, amal fathi, pada hari penaklukan kota Mekah, ya, wa huwa bi Makkah, yaitu di saat itu di Mekah. Apa di situ yang disabdakan oleh Nabi sallam? Ya, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung-patung. Faqila, maka kemudian ditanya Nabi sallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, apa pendapat engkau mengenai lemak dari bangkai? Fa innaha tutla bihas sufunu, karena lemak tersebut bisa digunakan untuk mengecat, ya, kapal-kapal, perahu-perahu. Wa tudhanu bihal juludu, dan bisa untuk meminyaki kulit-kulit yang akan di situ disamak. Wa yastasbihu bihan nas, dan bisa digunakan untuk penerangan, ya. Jadi minyaknya, ya, itu lemak itu setelah dicairkan, ya, minyaknya akan bisa digunakan untuk penerangan, ya, di rumah-rumah. Ya, waktu itu kan belum ada listrik, ya. Jadi pakainya lampu minyak, ya, begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu mengatakan la, tidak atau jangan, huwa haramun, dia itu haram. Nanti kita akan jelaskan apa maknanya, karena huwa di situ kembalinya kemana, ya, domir atau kata gantinya itu kembali kepada jual belinya, ya, ataukah di situ kepada pemanfaatannya. Tsumma qala Rasulullah SAW 'inda dzalik, kemudian Rasulullah SAW, ya, bersabda setelah itu, qatalallahu al-yahuda, ya. Jadi kata qatal di situ Allah memerangi, ya, atau semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Jadi itu ada doa, ya, keburukan bagi orang-orang Yahudi, dan maknanya di situ kebinasaan, ya, kecelakaan, ya kan? Innallaha ta'ala lamma harrama 'alaihim syuhumaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengharamkan kepada mereka lemak dari bangkai, jamaluhu, mereka mencairkan lemak tersebut, thumma ba'uhu, kemudian, ya, mereka menjualnya. Ya, jadi mereka di situ, ya, semacam orang-orang dohiriyah gitu, ya. Kan yang dilarang itu kan menjual lemak. Kalau minyaknya sudah jadi minyak, udah berarti, ya, kata mereka, ya, orang Yahudi ini berarti boleh, udah jadi minyak, udah bukan lemak lagi gitu. Dan lemak itu tahu, ya, istilahnya kan yang biasa nempel pada daging kan gitu. Nah, kemudian mereka di situ menjualnya setelah jadi minyak, ya, fa'akalu thamanahu, lalu mereka kemudian makan dari hasil penjualan, ya, minyak bangkai ataupun minyak dari lemak bangkai tersebut. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah,
Di sini kita akan coba perhatikan ya bahwa di dalam permulaan hadis ini menyebutkan bahwa Nabi SAW menyampaikan hal ini pada saat Fatu Mekah, yang artinya bahwa ini di akhir-akhir, artinya istilahnya bukan di awal-awal Islam ya kan gitu ya, beliau menyampaikan ini ya. Jadi itu berarti di akhir-akhir, karena Fatu Mekah itu kan terjadinya di bulan Ramadan ya, tahun ke-8 Hijriah ya kan, dan Nabi SAW wafatnya pada Rabiul Awal ya, bulan 11 Hijriah. Nah, jadi itu artinya belakangan gitu ya. Dan Fatu Mekah itu kan istilahnya lebih belakangan daripada peperangan-peperangan yang sebelumnya kan gitu ya. Jadi dari mulai perang Badar di tanggal 2 Hijriah, kemudian ada perang Uhud di tanggal 3 ya, di tahun 3 Hijriah ya. Ya, kemudian peperangan-peperangan yang berikutnya ada perang Khandaq dan seterusnya, sampai di situ ya Fatu Mekah yang itu mengakhiri perlawanan orang-orang musyrikin Mekah ya saat itu. Walaupun setelah Fatu Mekah masih ada di sana perang Hunain ya, yang mana di situ orang-orang tokoh-tokoh musyrikin yang kabur ke Taif itu, mereka membangun kekuatan di Taif untuk di situ kemudian melawan ya kaum muslimin. Nah, jadi ini ya artinya bahwa hadis ini ya merupakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di akhir-akhir ya, jadi bukan di awal-awal Islam. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 4 hal yang dilarang untuk diperjualbelikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ini kan berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan ya, yaitu berarti yang dilarang pemanfaatannya ya, karena dia itu dilarang pemanfaatannya, yaitu apa? Khamr ya. Khamr ini ya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam hadis dikatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram ya. Jadi setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamr ya. Setiap yang memabukkan ya itu disebut dengan khamr, dan setiap yang memabukkan tersebut hukumnya haram. Jadi yang menjadi patokan itu untuk disebut sebagai khamr itu adalah pengaruhnya yang sampai memabukkan, apapun itu ya. Apapun itu, makanankah, minumankah ya kan. Walaupun istilahnya di masa lalu yang paling dikenal itu kan istilahnya adalah minuman yang istilahnya diperas ya, dari anggur kah ya, atau dari korma kah ya, atau dari apa ya gitu ya, yang lainnya, yang mana di situ kemudian dengan proses tertentu sehingga dia ya apa yang disebut fermentasi dan sebagainya yang bisa memabukkan. Jadi ketika di situ minuman itu sudah menjadi ya sesuatu barang yang memabukkan, maka barulah di sana kita akan katakan bahwa sedikit atau banyaknya haram. Ya, ketika di situ sudah ya ditetapkan bahwa ini memabukkan, ya kan, menjadi sesuatu yang muskir, ya, maka dia itu haram. Ya, kathiruhu wa qaliluhu, baik itu banyak ataupun sedikit, ya, haram. Ya. Jadi patokannya berawal dari ya sifatnya dulu, memabukkan atau tidak. Kalau sudah ditetapkan bahwa ini memabukkan, ya, maka di situ sedikit ataupun banyak, maka itu hukumnya haram. Dan kenapa di situ disebut dengan khamr? Ya, karena dia itu dapat menutup akal. Ya, karena dia itu dapat menutup akal. Dan kita dapati bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan salah satu juga di antara 5 perkara darurat yang dijaga dalam Islam, yaitu apa? Menjaga akal. Ya, menjaga apa? Menjaga akal. Jadi Islam salah satunya menjaga akal. Oleh karena itu kenapa alasannya khamr itu diharamkan? Ya, karena dia menutup akal manusia. Dan kita bisa tahu di situ apa saja mudarat yang bisa terjadi ketika seseorang dalam keadaan mabuk. Ya, dia akan bisa melakukan hal yang bahkan bisa melakukan hal yang lebih besar daripada itu. Ya, mabuk aja artinya di situ sudah dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu, ya, dosa besar. Artinya di situ sudah dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya. Minum khamr ini dan mabuk itu dosa besar kan gitu ya
ada satu dosa besar. Dan dia bisa di situ dengannya akan melakukan apa? Tindakan yang lebih besar daripada itu, seperti membunuh, berzina, waliyadzubillah. Ya, dan kita tahu di situ ya bagaimana kalau sudah akal itu tertutup, ya, artinya orang sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Jadi apapun di situ bisa saja dia lakukan. Ya. Oleh karena itu kenapa di situ Islam ya melarang khamr, karena pengaruhnya ya yang dapat menutup akal, dan ketika akal itu tertutup maka itu akan bisa menjerumus seseorang kepada perbuatan yang lebih besar daripada minum khamr itu sendiri. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah al-maitah, di situ adalah bangkai. Terutama di sini tertuju kepada bangkai ya hewan yang boleh dimakan dagingnya pada saat di situ, artinya kalau dilakukan ya secara hukum asalnya dia itu boleh dimakan ya dagingnya, seperti misalnya kambing, ayam gitu kan. Ya kalau untuk yang hewan-hewan yang memang istilahnya tidak boleh dimakan dagingnya, ya udah jelas lah gitu dia, karena kan memang baik itu dia misalkan hewan tersebut disembelih sekalipun, ya kan, maka tidak boleh dimakan kan gitu ya. Disembelih dengan cara misalkan kayak harimau misalnya ya, sembelih dengan cara syar'i misalnya. Ya itu tetap istilahnya di situ penyembelihan secara syar'i ya terhadap harimau ini tidak akan merubah hukum ya terhadap keharaman daging ya dari harimau tersebut. Ya. Karena Nabi SAW di situ melarang ya dari setiap yang memiliki taring dari hewan-hewan. Walaupun di sana ya ada beberapa hal yang ada yang dikecualikan dan ada yang di sana menjadi perdebatan di antara para ulama yang terkait dengan hal ini. Nah, ala kuliah di situ maksudnya ya fokusnya di sini khususnya kepada yang hewan-hewan yang secara asalnya ya hukumnya itu tadinya boleh dimakan dagingnya, tapi ya karena dia itu matinya dengan cara tidak dengan penyembelihan syar'i ya. Itu ya. Ya apakah itu mati karena penyakit ya, ataukah matinya karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau di situ karena dicekik ya dengan sengaja, atau tercekik ya tanpa sengaja, atau tertabrak, atau apa saja di situ yang selain daripada penyembelihan syar'i ya, maka di situ hewan tersebut menjadi bangkai. Ya, hewan tersebut akan dianggap sebagai bangkai, dan kalau sudah jadi bangkai maka tidak boleh dimanfaatkan ya, kecuali nanti yang ada dikecualikan daripada ya seperti kulitnya ya ataupun istilahnya bulunya ya setelah dilakukan proses ya penyamakan, yang itu hakikatnya proses pembersihan gitu. Karena memang ada hadis yang mengkhususkannya, yang mengecualikannya terkait dengan masalah kulit ya, kemudian bulu, ataupun kalau itu ada wool ya istilahnya untuk domba tertentu ya, maka itu ada pengecualiannya ya, karena kullu ma ihabin idza dubiqul ihabu faqad tahura ya. Jadi setiap istilahnya di situ kulit yang sudah disamak, maka di situ ya dia menjadi suci ya, walaupun itu dari hewan yang bangkai ya. Jadi ini ada pengecualian terkait dengan hal ini. Nah tapi di situ untuk yang selain daripada itu, yaitu dagingnya dan juga lemaknya, ya lemak yang di situ sangat bereratan ya istilahnya, sangat melekat istilahnya dengan daging. Ya, adapun kulit tadi kenapa dikecualikan? Di antaranya bahwa kulit itu bisa dipisahkan dan bisa dibersihkan, ya dari istilahnya sisa-sisa daging yang menempel pada kulit tersebut, yang kemudian bisa ya dimanfaatkan ya kulitnya. Ya, kalau sudah dilakukan proses penyamakannya, mungkin bagi yang paham ya bagaimana di situ proses penyamakan kulit, ya ada yang menggunakan garam, ada yang menggunakan di situ zat-zat tertentu yang lainnya. Ya intinya di situ setelah dibersihkan, ya istilahnya sisa-sisa daging yang menempel pada kulit tersebut, ya maka itu bisa kemudian dimanfaatkan. Ya, dan kalau sudah bisa dimanfaatkan berarti boleh dijual belikan. Ya kan? Itu. Jadi karena kaidahnya tadi bahwa setiap apa yang tidak boleh dimanfaatkan
maka tidak boleh dijual belikan. Tapi apa saja yang boleh dimanfaatkan, ya, maka di situ boleh untuk jual belikan. Kemudian ya termasuk tulangnya ya. Tulang ini sesuatu yang tidak dikecualikan ya dari istilahnya larangan ya. Ya istilahnya bangkai ya, istilahnya hewan apapun di situ ya, tulangnya juga tidak boleh dimanfaatkan karena tidak disebutkan ya pengecualian terkait dengan tulang. Kemudian yang berikutnya adalah babi. Kalau dalam ayat ya itu disebutkannya kan dengan kata-kata lahmal khinzir, daging babi. Ya, penyebutan kata daging di situ bukan berarti ya bahwa yang lain-lainnya itu boleh. Ya. Jadi seperti misalnya di situ lemaknya, tulangnya, kulitnya, ya, itu bukan berarti boleh karena di sini apa namanya untuk babi ini berlaku semua. Ya. Sampai di situ pada kulitnya juga. Ya, sampai pada kulitnya, sampai pada bulu-bulunya itu semua tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, artinya kita kemudian kalau kita bertanya hikmahnya apa di situ kok ya babi ini sampai dilarang ya semuanya. Jadi penyebutan kata laham, kata daging dalam Al-Qur'an itu ya oleh para fuqaha disebut itu dzikrul juz'i wa yuridu bihil kullu namanya di situ. Jadi disebutkan sebagiannya ya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi semua babi itu dilarang. Dan di sini dalam hadis disebutkan ya al-khinzir secara menyeluruh dan tidak ada di sana yang mengecualikan. Ya, dan tidak ada di sana yang mengecualikan karena ya terlepas daripada di sana alasan yang disebutkan oleh para ulama bahwa penyebutan bahwa daging babi ini najis ya seluruhnya ya, masalah kenajisan babi ini ya, ada juga yang di situ memperdebatkan ya, artinya di situ yang ada khilaf dalam kaitan dengan hal ini ya, tapi di situ ya intinya bahwa terlepas daripada itu apakah kenapa itu dilarang karena di sana misalnya ada apa ya istilahnya bakteri yang bisa membahayakan tubuh manusia atau bisa mematikan dan sebagainya ya, maka itu istilahnya apa namanya hikmah yang bisa saja diketahui ya oleh manusia ya setelah itu. Ya di sana sudah ada ya pakar-pakar yang memang ya istilahnya menjelaskan ya berkaitan dengan hal ini. Tapi intinya bahwa kalau ada sudah larangan ya sudah, pada dasarnya kita sebagai mukmin tuh ya udah tinggalkan karena sudah pasti ada kemudorotan di balik itu. Ya, dalam setiap larangan itu pasti ada kemudorotan. Sedikit ataupun banyak di situ pasti ada kemudorotan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin di situ manusia ya terkena oleh kemudorotan tersebut. Nah, untuk di sini bangkai ya dengan babi tadi ini kaitannya dengan masalah merusak ya, merusak badan. Ya, kalau tadi kan khamr merusak akal. Ya kan? Kalau ini merusak badan, dan kalau sudah merusak badan ini urusannya berarti dengan nyawa, dengan nafs, dengan jiwa. Ya, yang itu juga menjadi salah satu di antara ya 5 perkara darurat yang dijaga dalam Islam. Jadi istilahnya di situ ada tadi akal ya, kemudian jiwa, kemudian ada harta, ya, kemudian ada agama kan gitu ya, salah satunya, kemudian nasab. Ya. Adapun yang berikutnya al-asnam, menjual belikan patung, ini juga diharamkan karena dia merusak agama. Karena patung itu menjadi ya wasilah ataupun alat untuk menuju kepada kesyirikan. Ya kan? Ada orang di situ, ya kita tahu ya sekarang ini kan banyak orang-orang menjual belikan patung itu alasannya ini bukan untuk disembah, untuk diibadahi gitu kan, tapi untuk hiasan ya, misalkan di tempat-tempat yang dikunjungi oleh manusia sebagai tempat wisata lah atau apa begitu kan. Ya. Itu mungkin sekarang seperti itu manusia berpikiran. Ya. Belum tentu nanti di masa mendatang generasi yang berikutnya. Karena syaitan itu ya mengarahkan manusia kepada kesyirikan itu pelan-pelan kan gitu ya. Sebagaimana kita tahu dari kisah ya, kaumnya Nabi Nuh ya kan, alaihissalam. Ya, jadi kenapa di situ bermulanya terjadinya kesyirikan di masa itu ya. Jadi ternyata di situ dari generasi ke generasi itu ya
awalnya tidak ada di sana yang namanya kesyirikan itu terjadi ketika awal kali patung itu dibuat. Tapi ketika kemudian manusia, ya, ada masa di mana manusia itu dalam keadaan jahil secara merata, begitu ya. Kemudian di situ setan akan datang lagi, iblis akan mendatangi mereka lagi, ya, itu memberikan berita hoak tentang cerita-cerita yang hoak, ya, cerita yang palsu ataupun yang dusta, ya, terkait dengan nenek moyang mereka, ya. Yang mana kita tahu di situ bahwa fitrah manusia itu kan terikat dengan nenek moyangnya. Jadi kadang di situ ada kebanggaan terhadap nenek moyang, ada di situ pengen menjaga tradisi nenek moyang, ya, begitu ya. Kan begitu yang terjadi, ya, istilahnya kita dapati. Ya. Ternyata itu di mana-mana seperti itu. Jadi alasannya bahwa ini sebagaimana orang-orang musyrikin di Mekah juga saat itu mengatakan begitu. Ya, bagaimana kita mau meninggalkan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan nenek moyang kami, tradisi nenek moyang kami? Nah, kami akan berdosa dong kalau mereka menganggap bahwasanya itu akan menjadi satu dosa kalau mereka tidak menjaga tradisi ini. Ya kan? Ya, berdosa terhadap nenek moyang mereka. Jadi ini yang terjadi seperti itu, dan di mana-mana, ya, syubhat daripada kesyirikan salah satunya itu. Ya. Dan begitu digiring sampai pada akhirnya, ya, ketika sudah tepat waktunya iblis mempengaruhi manusia untuk menyembah patung-patung tersebut. Jadi kita tidak tahu di situ kan bagaimana kan anak cucu kita nanti ke depan seperti apa, ya kan? Kalau misalkan hal ini dibiarkan istilahnya berlaku, ya, seperti itu, ya, udah dianggap biasa begitu kan? Ya, ternyata di masa-masa berikutnya kita nggak tahu, jangan-jangan anak keturunan kita jadi orang-orang yang jahil, waliyadzubillah, ya, la qadarullah, kan gitu, sehingga akhirnya di situ mereka terbawa. Ya. Walaupun kita tetap harus berusaha mendidik mereka, ya, jangan meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, ya, pengetahuan mereka tentang agama, khususnya dalam masalah akidah dan seterusnya. Nah, jadi ini intinya bahwa dilarangnya jual beli patung ini, ya, karena terkait dengan bahwa dia merusak agama. Ya kan? Maka di situ harus dilarang. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kemudian patung-patung tersebut sudah dipecahkan, ya, itu ya sudah dipecahkan, sudah menjadi batu biasa, ya kan? Baru silahkan, ya, dijual sebagai batu, ya, gitu kan? Setelah di situ dipecahkan, ya, kemudian dijual, ya, itu baru dibolehkan karena sudah hilang penyebutan patungnya. Ya, jadi penamaan patungnya itu sudah hilang karena patung itu adalah umumnya maksudnya adalah sesuatu yang dipahat oleh tangan manusia apapun bentuknya, baik itu bentuk manusia, ya, patung dalam bentuk manusia atau bentuk hewan atau bentuk apa saja di situ, ya, dipahat dalam bentuk tertentu yang kemudian diagungkan akhirnya oleh manusia setelah itu. Ya. Jadi kalau sudah dipecah, ya, sudah hilang penamaan sonam, penamaan sebagai patungnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, intinya di sini ada 4 hal, ya, yang dilarang untuk diperjualbelikan, ya, atau objek yang diperjualbelikan. Kemudian di situ Nabi SAW ditanya mengenai masalah lemak dari bangkai. Ya, nah, di sini kenapa sahabat ini memilih bertanya mengenai bangkai? Kenapa tidak memilih pertanyaan bagaimana dengan lemak babi? Karena sudah tahu, ya, mereka sudah paham kalau babi itu semuanya udah haram. Ya, makanya mereka tanyakan itu sekarang adalah berkaitan dengan lemak, ya, dari hewan yang sudah menjadi bangkai. Ya, maksudnya hewan yang asalnya adalah boleh dimakan dagingnya, ya, kalau disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Maka di situ ketika disebutkan beberapa pemanfaatan yang bisa dilakukan, ya, dari lemak tersebut. Ya, itu dia setelah dijadikan minyak bisa untuk istilahnya mengecat, ya, badan perahu atau kapal, ya, gitu ya. Kemudian juga bisa untuk meminyaki kulit, ya, pada saat proses penyamakan, ya. Itu kemudian bisa juga untuk, ya, menerangi atau menjadi penerangan manusia, ya. Jadi pakai lampu minyak begitu, ya, atau minyak lampu. Nah, di sini kemudian Nabi menjawabnya apa? La, ya, la,
tidak atau jangan, huwa haramun, huwa dia itu haram. Nah, maksudnya di situ apa? Huwa, karena kata syuhum ya itu adalah bentuk jamak daripada syahmun. Dan bentuk jamak ya daripada dengan jamak taksir ya, kalau dalam bahasa Arab ya kita bicara, itu dia dihukumi sebagai muannas, yaitu yang disamakan dengan hal kewanitaan. Ya, sehingga di situ harusnya gitu ya, kalau itu kembalinya, kata gantinya itu kembalinya kepada syuhum, harusnya kan hiya. Ya, hiya. Di situ artinya hiyanya itu kata ganti daripada syuhum. Ya, bukan huwa, karena huwa itu untuk kata ganti bagi hal yang berkaitan dengan kelaki-lakian. Ya, atau yang dianggap sebagai atau dianggap sebagai lelaki. Ya, dari benda-benda tertentu ya istilahnya. Ya, bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab sudah tahu ada mudzakkar muannas lah begitu ya. Ya. Nah, jadi ini ada perbedaan pendapat terkait dengan hal ini ya. Ada yang mengatakan bahwa huwa di situ ya kembali kepada bai', kepada jual belinya. Yani bai'uha haram. Jadi menjual belikan ya lemak tersebut ya, walaupun dia itu sudah dijadikan minyak, sudah dijadikan apa, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh di situ. Ya, jadi artinya udah berarti nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Ya, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Ya, karena di situ jual belinya udah dianggap haram. Ada pula di situ yang menyebutkan bahwa itu kembalinya kepada kalau kembalinya kepada jual beli ya, di situ kembalinya kepada jual beli, maka berarti di situ yang diharamkan adalah menjual belikannya, tapi di situ pemanfaatannya masih dibolehkan. Ya. Jadi istilahnya karena apa? Pemanfaatan itu sesuatu yang lebih luas daripada jual beli. Jadi ada seorang yang memanfaatkan sesuatu ya, tapi tidak diperjualbelikan, bisa saja memanfaatkan sesuatu tapi tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Di antaranya di situ misalnya ya tentang larangan jual beli anjing, larangan jual beli kucing. Tapi di situ memanfaatkan anjing untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak ya, misalnya untuk beberapa pemanfaatan. Itu pemanfaatannya itu dibolehkan. Tapi menjual belikan anjing tersebut itu nggak boleh. Begitu pula dengan kucing. Ya. Jadi kucing ini hewan yang biasa dengan manusia ya gitu ya. Itu. Maka itu istilahnya kucing ini ya bisa untuk jadi hewan kesayangan ya. Itu boleh pemanfaatan seperti itu, tapi menjual belikannya tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi kebiasaan dahulu ya namanya kucing ya kalau ini dikasih artinya saling memberikan hadiah gitu. Jadi dijadikan sebagai barang hadiah itu dibolehkan. Tapi untuk dijual belikannya ya itu nggak boleh. Ya, jadi istilahnya segala apa yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan itu berarti belum tentu dia itu dilarang pemanfaatannya. Ya, bukan berarti itu dilarang untuk pemanfaatannya. Tapi segala apa yang dilarang pemanfaatannya, maka dia haram untuk dijual belikan. Bisa dipahami nggak begitu? Ya, jadi semua apa yang dilarang dijual belikan, ya itu belum tentu ya haram pemanfaatannya. Ya, dan segala apa yang dilarang atau diharamkan pemanfaatannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu istilahnya kisaran ya perbedaan pendapat dari para ulama ya terkait dengan masalah lemak lemak dari bangkai ini. Ya, karena tadi kan sahabat tersebut yang bertanya menyebutkan beberapa pemanfaatan daripada ya lemak bangkai tersebut. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan lah huwa haramun, huwanya itu melarang jual belinya atau melarang sama sekali di situ pemanfaatannya.
Jadi ada di situ yang mengatakan bahwa kata huwa itu kembali kepada be, ya, kepada jual beli. Ada yang mengatakan bahwa huwa di situ ya kembalinya kepada istilahnya al-intifa, ya, pemanfaatan yang istilahnya diambil daripada intisari, ya, pertanyaan tersebut, bahwa yang ditanyakan ya terkait dengan pemanfaatannya. Jadi huwa itu maksudnya al-intifa'u biha. Yani la huwa, ya, itu bisa bermakna baik, ya, jual belinya yang diharamkan tapi pemanfaatannya boleh, atau di situ maknanya la huwa haramun, pemanfaatannya diharamkan. Huwa di situ al-intifa'u biha. Jadi ada takdir istilahnya kalau dalam bahasa ininya tuh ada sesuatu makna yang, ya, yang diperkirakan dari alur perkataan, ya, dari alur pertanyaan. Bahwa yang dimaksud di situ adalah masalah pemanfaatannya, karena sahabat tersebut menanyakan pemanfaatannya. Nah, itu yang menjadi istilahnya khilaf, ya, di antara para ulama dalam hal ini. Dan wallahu alam, artinya bahwa banyak dari para ulama, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kemudian Syekh Sofiyur Rahman dan lain-lainnya istilahnya menyebutkan bahwa di situ yang dilarang itu adalah jual belinya, bukan pemanfaatannya. Jadi istilahnya di situ kalau seseorang misalnya di situ mencairkan, ya, lemak daripada bangkai tersebut, ya, gitu kan, lemak, ya, daripada bangkai tersebut kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, boleh, tapi dia nggak boleh menjual belikannya. Lalu bagaimana? Ya, kalau ada orang yang butuh, ya kasih, nggak boleh dijual. Kalau ada orang butuh nih datang misalnya, ya dikasih, dihadiahkan gitu, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, seperti itu. Nah, karena kita dapati kemudian, ya, setelah itu kan Nabi SAW menyebutkan terkait dengan perbuatan orang Yahudi. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka, ya, terkait dengan perbuatan mereka. Setelah di situ lemak tersebut dicairkan, mereka menjualnya, lalu memakan daripada hasil penjualan itu. Jadi ini alur daripada hadis ini, ya, mengarahkan kepada bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW la huwa haram itu adalah memang terkait dengan penjual beliannya. Ya. Gitu. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu, ya, intinya di situ melakukan, ya, perbuatan, ya, tersebut dengan di situ alasan, ya, tadi itu kan ini sudah jadi minyak. Ya, sudah nggak, bentuknya bukan lemak lagi gitu, ya. Ya, dia sudah jadi minyak, sudah berubah wujudnya. Ya, kata mereka kan gitu, maka udah berarti boleh dijual belikan. Nah, itulah yang istilahnya disebut dengan istilah hilah, rekayasa, ya. Ya, rekayasa yang, ya, tidak syar'i gitu, ya, rekayasa yang tidak diperbolehkan. Jadi istilahnya di sana ada hilah yang disebut dengan hilah yang syar'iyah dan ada hilah yang tidak syar'iyah gitu. Nah, kita dapati di sini memang dalam hal jual beli, ya, ataupun muamalah, ya, istilahnya al-buyu', ya, jual beli istilahnya di sini, atau hukum-hukum perniagaan, ada di antara di sana nanti masalah kaitan dengan seperti nanti masalah riba, ya, ada pembahasan tertentu. Ada orang-orang yang melakukan di sana rekayasa, ya, bagaimana caranya supaya orang tidak, sepertinya itu bukan riba, tapi sebenarnya riba, gitu. Hakikatnya tetap riba, cuman dibuat istilahnya hilah-hilah tertentu yang seolah-olah itu sepertinya bukan riba. Ya, itu nanti ada babnya tersendiri tentang bab riba, ya, insyaallah pada waktunya. Baik, jadi kembali, ya, kepada hadis ini, ya, intinya itulah yang berkaitan, ya, dengan poin terakhir, yaitu masalah lemak, ya, lemak daripada bangkai, yang menjadi pertanyaan, ya, sahabat, ya, dalam hadis tersebut. Nah, dan kemudian kita dapati bahwa untuk bangkai ini,
ya tadi sudah kita sampaikan ada yang dikecualikan ya yaitu adalah kulitnya ya, dan terkait artinya kulitnya di situ kalau sudah disama ya maka itu bisa diperjualbelikan ya, bisa diperjualbelikan ya, karena ada hadis yang mengecualikan tentang hal ini. Baik. Nah, kemudian terkait dengan masalah khomer ya, kita dapati bahwa di sana ada yang lebih dahsyat ya, istilahnya pengaruhnya daripada khomer yang pada umumnya ya, yaitu apa yang disebut ya dengan obat-obatan terlarang sekarang ya, narkoba ya begitu, yang ternyata di situ bisa lebih berbahaya, bahkan sampai bisa ya membinasakan yang bersangkutan ya, karena di situ tingkat kecanduannya itu ternyata lebih tinggi ya. Orang yang minum khamr ya itu lebih mudah ya dia untuk istilahnya direhabilitasinya, itu artinya bisa mudah untuk waktu ya, jangka untuk pemulihan dia daripada kecanduan tersebut dibanding dengan narkoba ya. Jadi itu bisa lebih lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi sekali saja seseorang itu mencoba ya, sedikit saja, maka di situ akan sudah ya, kalau dia tidak segera direhabilitasi ya dengan secara intensif ya, itu akan bisa sampai kepada taraf ya bisa membunuh dirinya ya dalam jangka waktu yang tertentu. Dan itu kita bisa dapati sudah banyak ya korban ya berkaitan dengan ini ya, walaupun kita tahu di situ ada sekarang ini kan ada beberapa anak muda yang ya begitu ya, yang kemudian terkait dengan khamr ya, itu ada istilahnya di situ miras oplosan, yang itu juga bisa membunuh mereka dalam waktu yang singkat ya gitu. Jadi ya, karena mereka mencampur segala zat yang berbahaya jadi satu begitu, kemudian ya udah ketika sudah ditenggak begitu ya udah ya, kadang-kadang kita ya dengar berita itu sangat miris ya begitu ya, istilahnya ada istilah pesta miras oplosan ya, sampai ya banyak korban ya dalam hal ini ya. Jadi itu ya, tapi secara umum memang di situ bahwa terkait dengan narkoba ini ya lebih dahsyatnya karena dia juga di samping bisa memudaratkan istilahnya harta manusia, yang tentunya karena ya mungkin awalnya sesuatu yang kecil sedikit ya, harganya murah, lama-lama terus ya sampai kepada di situ seseorang sampai harus rela di situ ya, yang sudah istilahnya betul-betul tercandu oleh narkoba ini, sampai harus rela mengeluarkan uang yang sedemikian banyak ya untuk sekedar mendapatkan itu ya. Dan itu merusak banyak hal sendi-sendi daripada kehidupan manusia. Nah, ini barangkali sementara yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan hadis ini. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lain ya tambahan ya berkaitan dengan hadis ini, mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya, karena waktu kita sekarang singkat. Kebetulan saya juga ya habis ini ada acara, sehingga kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin satu saja pertanyaan barangkali sampai dengan jam 2 persis ya, karena saya ada acara yang lain, kebetulan mau menemani salah seorang ustadz ya untuk berceramah di Kuningan ya. Oleh karena itu saya mohon maaf ya, istilahnya tidak bisa duduk lama-lama akhir untuk kali ini ya. Sebenarnya pengennya ya bisa duduk-duduk ada, dan pengen ikut juga kiat-kiat mungkin saya bisa jadi pebisnis barangkali. Cuman ya ala kulli hal mungkin belum waktunya saat ini ya. Ya seperti itu, barangkali itu saja. Wallahu a'lam bishawab ya, semoga apa yang disampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kita. Silahkan ya, barangkali ada pertanyaan, saya beri kesempatan 1 atau bila mungkin 2, kalau jawabannya singkat-singkat bisa 2 mungkin ya. Yang jelas jam 2 kita bisa selesai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, mungkin kalaupun 2, nah ada 1 ya. Baik, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sering dengar di teknologi makanan itu, jadi katanya ada sebuah proses, contoh misalkan cabai dicampur dengan alkohol, tetapi dalam temperatur sekian, alkohol itu kan udah menguap, udah keluar ya, karena titik didihnya rendah gitu. Iya. Nah, jadi kembalilah ketemu cairan si cabainya gitu. Nah, proses seperti itu mungkin termasuknya apakah haram atau bagaimana? Secara teknologi katanya alkohol itu 0% karena udah menguap dalam temperatur sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Berkaitan itu memang agak sedikit sebenarnya mungkin kita tuh ada di lapangan itu artinya ada khilaf ya memang di antara para ulama terkait dengan baik itu khamr ya ataupun istilahnya unsur daripada babi ya yang digunakan biasanya untuk menjadi apa tuh namanya? Menjadi apa? Mediator atau apalah gitu ya. Katalisator ya istilahnya dari dalam proses istilahnya pembuatan sesuatu apa ya gitu kan. Nah, kita tuh di situ kalau di Indonesia ini MUI itu termasuknya ya gimana ya, agak keras gitu ya gitu, dalam ini. Jadi sebenarnya ketika dalam proses itu ada sesuatu yang digunakan, sesuatu yang dianggap najis atau haram ya, itu tetap tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau kita menimbang kepada kaidah istilahnya apa yang disebut dengan tahwil ya, jadi ada perubahan. Ketika di situ sesuatu itu sudah berubah wujudnya, zatnya menjadi benda yang lain, ya, yang kemudian istilahnya di situ penamaannya benda itu, ya, sudah berbeda, maka itu, ya, menjadi berubah juga hukumnya. Ya, jadi istilahnya ada masalah terkait dengan tasmiyah, ya, penamaan daripada sesuatu, ya, ketika ada perubahan, ya, dari satu wujud ke wujud yang lain, ya, yang kemudian istilahnya di situ ya udah berubah aja, sudah nggak ada penyebutan penamaan ya terkait dengan atau tidak terikat lagi sudah dengan penamaan yang dari zat yang sebelumnya yang haram itu, maka itu dianggap dibolehkan ya. Tapi memang istilahnya kita tetap harus ya waspada, hati-hati juga ya, maksudnya dalam ini kalau misalnya saya pribadi juga tentunya mungkin terkait dengan masalah itu tuh belum melakukan penelitian secara khusus ya istilahnya mana yang rojih ya gitu kan, walaupun karena saya memang belajarnya di Saudi ya umumnya mereka itu ya tidak mempermasalahkan kalau sampai memang seperti tadi ya bahwa sudah tidak ada lagi unsur ya khomernya itu udah hilang ya gitu, sudah hilang unsur khomernya, maka itu istilahnya ya kalau ngikutin pendapat kebanyakan di sana boleh gitu. Tapi kalau kita merujuknya ke MUI jadi tidak boleh gitu ya. Nah, ini yang perlu istilahnya ada penelitian lebih lanjut ya, mungkin untuk saya pribadi begitu ya, tidak bisa saya putuskan sekarang ya, atau mungkin istilahnya bisa bertanya kepada para ustadz yang lebih mungkin lebih spesifik ya terkait dengan masalah itu. Nah, walau itu aja Pak Akhir sementara. Ya sementara mungkin bisa agak banyak tawakuf ya, kita tidak menghukumi dulu sampai nanti insya Allah mungkin saya akan coba-coba cari literatur dulu ya istilahnya sampai diketahui pasti di situ hukumnya seperti apa. Nah, Allah alam bissawab. Mangga Pak, satu lagi Pak. Pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa binatang sudah menjadi bangkai, kulit bisa dimanfaatkan setelah disamak. Nah, artinya dimanfaatkan itu kalau seandainya kulit itu bisa, sekarang kan kulit itu bisa jadi bahan makanan, bisa jadi kerupuk, bisa nggak dimakan? Iya. Terima kasih. Baik. Nah, jadi di sini yang namanya untuk berkaitan dengan masalah pemanfaatan ya, di situ kan tadi untuk kulit ya, ketika sudah dilepas ya istilahnya dari daging hewan tersebut ya, kemudian dibersihkan dan sebagainya ya, maka
di situ tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika dia sudah menjadi suci, ya kan, sudah menjadi suci, maka dia bisa dimanfaatkan dan salah satunya adalah ya bisa dimakan. Gitu. Salah satunya bisa dimakan karena sudah menjadi suci, bukan sesuatu yang najis. Ya kita tahu di situ sesuatu yang suci, ya kan boleh ya untuk dimakan, ya gitu kan. Itu istilahnya karena memang kita dapati bahwa hadis yang mengecualikan terkait dengan masalah kulit ya ketika sudah disamak ini, ya artinya kan kata-katanya itu faqat tahuro, maka dia telah suci. Jadi bahasanya itu telah suci. Kalau sudah suci sudah selesai, apa saja kan gitu kan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, ya karena sesuatu yang najis tidak boleh dimakan, tidak boleh jadi obat, kan gitu, ya Pak. Ya, jadi istilahnya karena Nabi kita melarang istilahnya menjadikan sesuatu yang najis itu untuk jadi obat ataupun untuk dikonsumsi. Ya. Terlepas dari misalnya kayak terkait dengan masalah khilaf mengenai khamr ya, ada mengatakan khamr itu najis ya, tapi yang benar bahwa khamr itu tidak najis. Ya. Jadi dia itu suci tapi tidak boleh tidak boleh kita manfaatkan ya untuk karena itu istilahnya kita dapati bahwa kalau sudah kalau itu di khamr itu dimanfaatkan istilahnya, maka itu akan bisa menyebabkan peluang untuk bisa ya menjual belikannya dan akhirnya bisa merusak akal manusia. Jadi intinya bahwa khamr itu sendiri dari sejak awalnya sudah diharamkan. Ya, gitu. Kalau sudah diharamkan menjual belinya ya sudah berarti pemanfaatannya apapun ya diharamkan. Ya, seperti itu. Jadi adapun tadi ya istilahnya terkait dengan kulit itu ya kalau sudah menjadi suci ya sudah berarti boleh dimanfaatkan, salah satunya bisa untuk dikonsumsi. Tapi untuk hewan yang asal hidupnya dibolehkan. Adapun untuk hewan yang asal hidupnya ya haram untuk dimakan tapi suci ketika hidupnya ya seperti kucing ya kemudian harimau ya itu hanya boleh pemanfaatan untuk yang lain-lain seperti untuk kulit harimau bisa dipakai buat karpet misalkan atau buat tempat duduk ya gitu. Tapi dia tidak boleh dimakan karena asal hidupnya dia tidak boleh dimakan. Ketika dia hidupnya itu nggak boleh dimakan dagingnya. Ya, artinya termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya ya walaupun itu dengan penyembelihan syar'i. Ya. Tapi dia suci. Ya. Di saat hidupnya suci. Ya. Nah, terlepas dari ada khilaf terkait dengan tadi anjing misalnya. Ya. Anjing itu ada khilaf apakah cuma liurnya saja ya ataukah dagingnya juga dianggap najis. Ya, sehingga kita di sana tahu kalau dalam madzhab Syafi'i itu artinya dia itu najis semuanya kan gitu ya. Jadi terutama kalau ketika bersentuhan dengan anjing ya di saat seseorang itu basah atau salah satu dari keduanya basah, anjingnya basah atau ini basah, maka itu jadi najis, terkena najis kita. Jadi kita harus bersuci dari najis tersebut. Ya. Tapi di sana kita tahu bahwa ada yang mengkhususkan bahwa yang dimaksud najisnya itu hanya liurnya saja, karena terkait dengan di situ bejana yang dijilat oleh anjing, ya disuruh dicuci sampai ya beberapa kali kan gitu ya, sampai 7 kali ya, salah satunya dengan tanah pula kan gitu ya. Itu untuk liurnya anjing yang mengena pada bejana salah satu daripada kita. Ya. Tapi di sana ada yang mengatakan bahwa ya tadi bahwa penyebutan liur ini adalah menyebutkan sebagian, yang berarti di situ keseluruhannya yang dimaksudkan keseluruhannya, najisnya semua. Ya, kalau dalam keadaan basah. Ya, karena liur itu kan basah. Jadi kalau misalkan di situ badan anjing itu basah juga jadi najis. Ya, itu khilaf di antara para ulama yang ma'ruf ya dari sejak dulu ya, istilahnya di antara madzhab fikih ya dalam hal ini. Nah, ala kulli hal. Nah, sedikit tadi boleh dimakan tapi tidak boleh dijual belikan kan? Yang mana? Untuk itu tadi pertanyaan. Yang kulit itu kan suci. Kan sudah suci. Iya, boleh dimakan. Boleh makan. Tapi pemanfaatannya kan tidak boleh diperjualbelikan kan? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Boleh, sudah boleh. Jadi kalau sudah istilahnya di situ pemanfaatan terkait dengan kalau sudah suci ya istilahnya dan dia bisa dimakan ya boleh dijual belikan. Itu. Kalau untuk kulit ya istilahnya karena untuk
kulit itu tadi sudah kita dapati bahwa dia ada kekhususan ya atau pengecualian ya, dari keumuman ya seperti itu. Nah, ala kulli hal itu saja dulu para ikhwah semuanya, mohon maaf ya istilahnya saya tidak bisa. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya barangkali berkaitan dengan hal ini ya, karena kita juga mungkin akan ada penjelasan tambahan ya berkaitan dengan hadis tersebut ya. Dan pengennya mau disebutkan di situ khilaf masing-masing para ulama itu seperti apa dalam masalah ini ya, madzhab ini bagaimana, madzhab ini bagaimana, tapi waktu kita nggak cukup ya istilahnya. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang bisa lebih banyak lagi waktunya. Itu saja, sekali lagi saya mohon maaf ya karena mungkin akan disambung ya dengan acara berikutnya. Kita tutup ya untuk kajian kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.